Oke, halo teman-teman. Hari ini gue mau latihan lagi yang kedua. Tadi udah latihan yang pertama sama Arlen sama Sile. Jadi sebelum tidur gue mau latihan lagi karena latihannya tadi buat gue sendiri kurang maksimal. Bukan setnya yang gak maksimal, tapi emang dari dada guanya masih sakit sama bahunya mungkin belum recovery. Tapi sekarang udah agak enakan. Jadi mau latihan tipis-tipis. Sekarang kira-kira jam 10:30 di sini. Sekalian gue mau balesin DM dari beberapa teman-teman yang nanya dan belum sempat gue balas. Oke, latihan pertama. Oke, ini ada pertanyaan pertama dari salah satu temen Instagram gue yang menanyakan soal gimana caranya nyembuhin cedera lengan gara-gara dulu pull up nggak pemanasan, udah 3 bulan nggak sembuh-sembuh kata dia. Jadi sebetulnya kalau punya cedera otot atau tulang tuh langsung aja ke fisioterapi, langsung konsultasi ke sana, sakitnya di mana dan harus ngapain aja. Jadi sebetulnya kita tuh punya porsinya masing-masing. Trainer itu cuman mendalami program latihan gimana supaya bla 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 dan harus ngelakuin gerakan apa aja, misalkan gerakan ini bla 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 kayak gitu. Jadi kalau bisa langsung aja ke fisioterapi, bukan ke tukang urut atau tukang pijit. Bukan yang nggak percaya soal tukang urut atau tukang pijit, tapi alangkah baiknya karena kalau cedera itu sebetulnya nggak boleh langsung diurut. Jadi harus dicek dulu apakah ini cedera ringan atau cedera yang nggak ringan, atau cedera langsung atau cedera tidak langsung bisa dibilang. Terus tips dari gue juga, kalau teman-teman punya cedera itu nggak boleh dikompres pakai yang hangat-hangat atau dikasih balsem atau yang intinya yang panas-panas lah. Jadi alangkah baiknya kalau punya cedera itu langsung dikompres es, dan kalau sempat ke fisioterapi ke sana. Itu aja. Oke, langsung aja latihan yang kedua. Kita planche. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Oke, ini ada pertanyaan yang kedua. Kenapa saya bisa melakukan pull up buat awalan, tangan saya jadi nggak kuat pull up lagi? Apakah itu emang awalan? Ya wajar kalau teman-teman di awal ngelakuin pull up secara maksimal, percobaan yang kedua itu nggak akan maksimal seperti awalan atau yang pertama. Jadi itu hal yang wajar karena adanya kontraksi pada otot. Otot juga perlu istirahat dan nggak mungkin bisa dipakai sampai berkali-kali. Jadi yang pertama itu kuatnya 50 misalkan, yang kedua juga masih 50, ketiga 50, terkecuali teman-teman memang udah terlatih. Tapi bagi teman-teman yang latihannya masih di bawah 1 tahun, mungkin teman-teman juga perlu latihan endurance agar endurance ototnya juga bisa dipakai lama. Gerakan yang ketiga. Big foam. Oke, ini pertanyaan yang terakhir. Gue udah ngantuk banget, jadi menurut gue ini cukup latihan hari ini, latihan malam ini. Besok kita akan lanjut lagi. Jadi pertanyaan terakhirnya yaitu kalau untuk melatih core latihannya apa aja? Jadi sebetulnya tergantung untuk gerakan apa. Contohnya gerakan planche. Banyak orang yang bilang jika kita ingin bisa planche, core kita harus kuat. Sebetulnya kurang tepat, karena planche itu nggak hanya core-nya itu kerjanya sekitar 50%, di bawah 50%. Jadi sisanya itu yaitu dari bahu, scapula, biceps yang kerja, wrist juga. Jadi core itu hanya beberapa persen aja. Jadi menurut gua core itu akan terlatih dengan sendirinya dengan cara kita melakukan gerakan inti. Jadi contohnya gini, atau gerakan basic, sorry. Jadi contohnya gini, ketika lo ngelakuin pull up dengan clean foam, secara nggak langsung core lo ikut terlatih. Dengan lu ngelakuin dips atau push up dengan clean foam juga sama,
secara nggak langsung core lu juga ikut terlatih. Jadi menurut gue core itu akan terlatih dengan sendirinya ketika lu ngelakuin gerakan dengan clean form. Jadi tapi nggak salah juga lu nguatin core tujuannya untuk memperkuat planche atau front lever dan lain-lain. Tapi dilihat dulu, kalau planche yang memang bahunya yang kurang kuat berarti harus dilatih bahunya dan langsung aja ke gerakannya, ke gerakan intinya yang planche misalkan. Begitupun front lever, back lever dan lain-lain. Oke, ini gerakan yang terakhir. Oke, cukup sekian latihan dan menjawab pertanyaan dari beberapa DM dari teman-teman. Semoga bisa membantu dan bermanfaat dan bisa memotivasi teman-teman bahwa latihan itu nggak perlu keras-keras, jadi tipis-tipis saja, yang penting konsisten. Oke, thank you udah nemenin. Kita akan lanjutkan besok.